Nah, ini lagi-lagi ditanya ini. Katanya yang paling mungkin benar itu yang mana? Oke, jadi kita lihat aja di sini. Kita harus uji pernyataannya satu-satu. Tapi kita lebih baik kita coba mengerti dulu konteks paragraf terakhir ini. Nah, katanya kakao ini memiliki peranan cukup bagi perekonomian sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan, dan devisa negara. Kalau belum yang tahu, devisa negara itu pendapatan negara dalam valuta asing ya. Biasanya didapatkan dari ekspor. Nah, kebutuhan kakao dalam negeri termasuk sedikit nih dibandingkan dengan produksinya. Katanya hal ini dikarenakan pemerintah menetapkan PPN 10% untuk setiap kakao yang dibeli bagi pabrik di dalam negeri aja. Sementara kalau kakaonya diekspor ke luar negeri, maka petani nggak dikenakan PPN. Nah, berarti lebih enak ekspor ke luar negeri ya, soalnya nggak kena pajak PPN. Nah, jadi kalau misalkan tiba-tiba kebijakan PPN ini dihapus, kita kira mana nih pernyataannya yang mungkin benar nih kalau misalnya dihapus PPN-nya. Nah, kalau misalkan PPN dihapus misalkan nih, jadi misalnya ada petani nih, ya nggak bisa gambar ya, petani. Nah, terus dia bisa menjual kakao, itu bisa ekspor keluar ya, dia bisa ekspor ke luar negeri atau ke dalam negeri. Tapi kalau dia ke dalam negeri ada sedikit pembatasan nih, kayak 10% PPN. Jadi penyerapan ke dalam negeri mungkin lebih enggan perusahaan dalam negeri untuk membeli, karena otomatis dia akan terkena pajak untuk membeli, misalnya dia membeli kokoa dari para petani. Jadi kemungkinan lebih akan tersalurkan ke ekspor. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kita hapus nih PPN 10% dihapus, yang terjadi apa? Otomatis ini kan akan meningkatkan penawaran dalam negeri ya. Jadi dalam negeri karena udah gak ada pajak, lebih tersalurkan jadinya. Dulunya malas beli karena kena pajak, tapi sejak pajak dihapus malah menjadi tersalurkan ke dalam negeri lebih dah. Itu yang paling mungkin terjadi, yang paling logis ya. Tapi ingat, produksi itu selalu tetap kan. Jadinya apa? Kalau lebih tersalurkan ke dalam negeri, yang ekspornya itu menurun. Itu sih asumsi kita, yang maksudnya yang paling logis yang kemungkinan terjadi ketika PPN itu dihilangkan aturannya. Otomatis lebih tersalurkan ke dalam negeri jadinya. Nah, kalau kita lihat yang pertama, peningkatan konsumsi coklat Indonesia, kita nggak bisa juga ambil kesimpulan itu karena di sini nggak ada dibahas sama sekali ya. Kalau PPN ini bakal diturunin, nanti di sini akan imbasnya ke dalam konsumsi coklatnya meningkat. Jadi orang Indonesia suka coklat, kayak nggak ada hubungannya emang. Jadi ini nggak bisa kita jadikan option. Peningkatan jumlah ekspor ke luar negeri ya enggak ya. Kebijakan ini justru menguntungkan untuk pembelian dalam negeri. Jadi nggak ada hubungannya, kecuali awalnya ekspor dikasih PPN terus sekarang dihilangin. Ya mungkin bisa meningkat ekspornya, tapi kenyataannya kebalikannya. Peningkatan kesejahteraan pedagang domestik, tidak ada cukup argumen untuk menyimpulkan hal itu di dalam konteks paragraf ini. Gak ada yang bilang kalau misalnya beberapa PPN turunin langsung naik ininya kesejahteraannya. Kita nggak bisa ambil kesimpulan itu, nggak ada argumen yang mendukung. Terus terjadi penurunan devisa negara dari sektor pertanian. Nah, ini bisa. Loh, kok bisa? Soalnya tadi devisa itu kan pendapatan negara dalam valuta asing. Ya, ekspor itu adalah penyumbang devisa. Ini kan penyumbang devisa. Kalau misalkan PPN diturunin, dilonggarkan bahwa pembelian dalam negeri itu nggak pakai PPN lagi, jadi ekspornya menurun. Akibat imbas dari ekspor menurun, devisanya menurun. Nah, kita simpan dulu nih. Peningkatan produksi makanan olahan coklat. Di dalam konteks ini sama sekali tidak ada argumen yang mendukung hal ini ya. Jadi kita nggak bisa kejadian ini. Jadi sebenarnya yang paling mungkin ya yang paling mungkin nih. Ingat, yang paling mungkin. Yang paling mungkin benar. Jadi yang paling mungkin benar ya D. Jadi penurunan devisa negara. Oke.